Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Perkenalkan, saya Adi Lesmana, mahasiswa akuntansi Universitas Saber Asia tahun ajar 2025. Perkenalkan, saya hari ini mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah metodologi penelitian akuntansi, yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian karya ilmiah. Agenda dalam presentasi ini adalah menjelaskan satu, apa itu teknik pengumpulan data, jenis-jenis teknik pengumpulan data, metode survei dan kuesioner, metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data, metode observasi dalam penelitian, metode studi dokumen dan arsip, kemudian kesimpulan. Baik, mengapa pengumpulan data penting dalam penelitian? Karena pengumpulan data adalah langkah krusial dalam setiap penelitian. Tanpa data yang valid dan reliable, kesimpulan dari penelitian tidak akan akurat. Sementara apa itu data? Data adalah fakta, angka, atau informasi yang dikumpulkan untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Pentingnya data menjadi dasar untuk menguji hipotesis, menjawab pertanyaan penelitian, dan membuat kesimpulan. Tujuan presentasi dan garis besar. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang teknik pengumpulan data dan bagaimana menerapkannya dalam penelitian. Apa itu teknik pengumpulan data? Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Ini bisa berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Baik, yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam angka atau bilangan yang dapat diukur dan dihitung secara matematis. Data ini dapat berupa hasil pengukuran perhitungan atau pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk angka yang memungkinkan untuk dianalisis secara statistik. Sedangkan data kualitatif adalah jenis data yang bersifat non-numerik, artinya tidak dapat diukur atau dihitung dalam bentuk angka. Data ini lebih berfokus pada deskripsi, karakteristik, dan sifat suatu fenomena atau objek penelitian. Seringkali dalam bentuk kata-kata, narasi, atau deskripsi. Data kualitatif memberikan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena dengan menggali makna, pengalaman, perspektif, dan subjek penelitian. Peran dalam proses penelitian. Teknik ini menentukan validitas dan reliabilitas data, sehingga sangat penting untuk memilih metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan penelitian. Reliabilitas data adalah kemampuan suatu alat ukur atau metode penelitian untuk memberikan hasil yang konsisten dan stabil, meskipun dilakukan pengukuran berulang kali dalam kondisi yang sama atau serupa. Jenis-jenis teknik pengumpulan data. 1. Survei dan kuesioner. Metode ini memungkinkan peneliti mengumpulkan data dari banyak responden. 2. Wawancara. Wawancara adalah kegiatan interaksi langsung antara peneliti dengan responden, memberikan nuansa yang lebih dalam. Observasi. Teknik ini melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Dan yang terakhir adalah studi dokumen atau arsip. Studi ini adalah studi tentang mendalami tentang dokumen, catatan, laporan, atau arsip yang relevan dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Selain dari metode di atas, data bisa diperoleh dari data yang tersedia di internet, dari lembaga pemerintah seperti BPS, Badan Survei,
Kemenkumham dan lain-lain, perpustakaan atau lembaga pendidikan melalui jurnal dan penelitian yang telah dipublikasikan. Dan yang terakhir, bisa juga data diperoleh dari sumber informasi komersial seperti berita publikasi media sosial. Data yang termasuk dalam kategori ini disebut dengan data secondary. Baik, mari kita bahas tiap-tiap metode pengumpulan data. Yang pertama adalah metode survei dan kuesioner. Metode kuesioner yang efektif adalah desain kuesioner harus mempertimbangkan tujuan penelitian dan memastikan bahwa setiap pertanyaan jelas dan relevan. Istilah survei dan kuesioner sering salah digunakan secara bergantian. Hal ini karena orang sering menganggap keduanya memiliki arti yang sama. Beberapa penjelasan mengenai perbedaan antara kuesioner dan survei bisa saja salah. Jika tidak, keduanya bisa sangat membingungkan. Saat melakukan penelitian apapun, penting untuk memahami perbedaan. Baik, perbedaan antara kuesioner dan survei. Kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan terstruktur yang dirancang untuk mengumpulkan data dari responden. Sedangkan survei adalah kombinasi pertanyaan, proses, dan metodologi yang menganalisis data tentang orang lain. Survei selalu melibatkan kuesioner, jadi kuesioner adalah bagian dari survei. Namun, satu kuesioner hanyalah sebagian kecil dari sebuah survei, seperti yang saya katakan tadi. Tujuan utama survei adalah mengetahui lebih lanjut tentang sekelompok orang tertentu. Contoh misalnya seseorang di suatu daerah atau tempat, kemudian mensurvei segala sesuatu terkait dengan kelompok umurnya, atau mensurvei pekerjaan berdasarkan kelompok kerjanya dan lain-lain. Kemudian dalam metode survei dan kuesioner pasti menggunakan skala pengukuran. Penggunaan skala seperti skala Likert dapat membantu mengukur sikap dan pendapat responden dengan tepat. Contoh skala Likert adalah seperti ini. Ya, jadi skala Likert itu sering kita temui dalam form survei Google yang umumnya berisi dengan ikon-ikon seperti setuju, tidak setuju, netral, sangat setuju. Dalam setiap form surveinya pasti akan responden mengisi kondisi tersebut. Skala Likert membantu peneliti mendapatkan data skala Likert membantu peneliti mendapatkan data kuantitatif tentang sikap responden terhadap suatu fenomena. Jadi, jika mau disimpulkan, kuesioner adalah alat atau instrumen, sedangkan survei adalah kegiatannya. Pada saat ini kuesioner bisa dilakukan dengan membagikan formulir atau dilakukan secara online seperti Google Form. Kemudian kelebihan dari metode survei dan kuesioner ini adalah kita dapat memiliki data mengenai sikap, pandangan responden, kemudian maksud dari apa yang dia jawab dalam form kuesioner kita. Hal tersebut membuat menjadi lebih dalam data yang kita kumpulkan. Namun terkadang dalam kuesioner kelemahannya adalah kita dibatasi oleh waktu, kemudian biaya. Jika kuesioner tadi harus dibuat dalam bentuk fisik, formulir, terus kita juga harus menemui responden ketika itu harus survei, jadi harus menuju suatu tempat dan memakan cukup banyak waktu. Kemudian ketika sampai dari tujuan, belum tentu responden tadi siap atau memiliki waktu untuk dilakukan survei.
Salah satu contoh metode yang sering digunakan survei dan kuesioner adalah pelaksanaan survei dalam penelitian. Biasanya dilakukan pada survei ketidakpuasan, baik itu mengenai produk, layanan, prosedur, atau kebijakan dan peraturan. Contoh untuk survei barang dan produk, misalnya survei penggunaan kendaraan listrik saat ini, atau survei mengenai smartphone, apakah Android atau lebih menggunakan iOS atau Apple. Kemudian mengenai layanan atau prosedur, misalnya survei pelayanan rumah sakit dengan penanganan BPJS atau dengan non BPJS. Kemudian survei pelayanan bank manakah yang lebih baik, atau survei pelayanan bank terhadap customer yang sampai di loket. Kemudian survei layanan kantor pemerintah, mungkin pelayanan untuk membuat KTP, surat keterangan, izin usaha, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah survei tentang kebijakan atau peraturan. Misalnya seperti survei tentang kebijakan perpanjangan masa berlaku SIM. Saat ini pemberlakuan perpanjangan masa berlaku SIM harus disertai dengan BPJS, dan ini bisa kita survei apakah masyarakat atau warga negara itu setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka dengan adanya kebijakan akun BPJS yang aktif, seperti itu. Baik. Yang kedua, metode pengumpulan dengan cara wawancara. Jenis wawancara terdiri dari terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Memahami jenis wawancara membantu peneliti menentukan pendekatan yang terbaik sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara itu salah satu hal penting dalam pengumpulan data karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara mendalam dan rinci dari narasumber, serta memahami perspektif mereka secara langsung. Wawancara juga dapat mengungkapkan informasi yang mungkin tidak terungkap melalui metode pengumpulan data lainnya seperti survei. Jenis-jenis wawancara. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang menggunakan serangkaian pertanyaan yang sama untuk semua responden dengan urutan dan format yang telah ditentukan sebelumnya. Biasanya menggunakan pertanyaan tertutup, misalnya iya atau tidak, setuju atau tidak setuju, untuk membatasi jawaban responden ya. Jadi respondennya tidak menjelaskan apa yang ditanyakan. Kemudian wawancara semi terstruktur, perpaduan antara wawancara terstruktur dan tidak struktur, di mana pewawancara memiliki panduan pertanyaan tetapi juga memiliki fleksibilitas untuk bertanya lebih lanjut atau mengubah urutan pertanyaannya. Yang terakhir adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara dengan metode ini tidak memiliki pertanyaan atau urutan yang telah ditentukan. Wawancara hanya memiliki tujuan umum atau pertanyaan berkembang secara alami selama percakapan. Jadi pewawancara hanya memegang tema atau subtopik atau topik tertentu. Strategi dalam melakukan wawancara, selain menyiapkan pertanyaan yang tepat, strategi seperti membangun raport atau laporan penilaian dan mendengarkan lebih aktif sangat penting untuk mendapatkan data yang mendalam. Maka wawancara perlu tata cara komunikasi dan kemampuan adaptasi yang baik kepada narasumber, seperti sikap, intonasi perkataan, gestur tubuh,
dan lain sebagainya. Beberapa alasan untuk melakukan metode wawancara. Satu, wawancara memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi topik secara lebih mendalam dan mendapatkan pemahaman yang lebih kaya tentang pengalaman, pendapat, dan perspektif narasumber. Memahami alasan dibalik jawaban responden. Tentu responden akan lebih leluasa menjawab ketimbang harus mengisi survei yang diberikan secara terbatas ya kalau dengan survei. Wawancara tadi itu adalah melengkapi data yang diperoleh. Jadi pewawancara sebenarnya sudah memiliki data yang untuk sebagai backup pada saat nanti akan menyampaikan pertanyaan kemudian direspon oleh responden ya. Kemudian yang keempat, membangun hubungan dengan narasumber. Membangun hubungan dengan narasumber ini mungkin akan berkelanjutan setelah teknik wawancara ini selesai. Kemudian yang kelima adalah fleksibilitas. Wawancara memungkinkan peneliti untuk memilih konteks dari suatu peristiwa atau fenomena. Jadi terkadang suatu pertanyaan bisa dihubungkan dengan fenomena yang lain. Jadi lebih fleksibel atau menyamakan peristiwa yang sama yang terjadi pada responden dengan peristiwa responden yang lainnya. Terus kemudian yang keenam adalah menemukan perspektif baru atau sudut pandang, karena tingkat pemahaman, pemikiran, dan perasaan responden tentu berbeda-beda. Seperti itu. Keuntungan dan keterbatasan teknik wawancara ini. Wawancara memberikan data kualitatif yang kaya, tetapi juga mengandalkan kemampuan peneliti dalam bertanya dan mendengarkan. Jadi keuntungannya adalah kita dapat perspektif, kita dapat pandangan, kita dapat sudut pandang, kita dapat pengalaman dari responden. Tapi itu juga semua bergantung dari si pewawancaranya. Apakah pewawancara tadi itu punya teknik komunikasi yang baik? Apakah tadi pewawancaranya agak kaku atau tidak santai dan lain sebagainya, atau malah si pewawancara tadi bisa dengan lugas, malah wawancara tadi seperti terasa ngobrol, bukan wawancara dalam bentuk formal dan sebagainya. Lanjut. Yang ketiga adalah observasi dalam penelitian. Observasi itu terbagi atas dua yang saya ketahui. Observasi partisipatif dan observasi non partisipatif. Observasi partisipatif melibatkan peneliti di dalam kelompok yang diteliti, sedangkan non partisipatif tidak ikut dalam kegiatan kelompok. Jadi observasi dalam hal ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung fenomena atau situasi yang diteliti tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap objek yang diamati. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perilaku, interaksi, atau fenomena sosial dalam konteks alami mereka. Menurut saya pribadi, observasi adalah kegiatan mengamati sesuatu dengan tidak terlibat dalam proses kegiatan dari objek observasi. Jadi kalau menurut saya, observasi itu kita hanya melihat dari jauh atau melihat dari dekat tanpa menginterupsi atau memotong atau menanyakan atau membantah apa yang mereka kerjakan atau kelompok itu terkerjakan. Jadi observasi partisipan yang tadi seperti dijelaskan, peneliti terlibat langsung dalam kegiatan subjek yang diteliti, berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk memahami perspektif dan makna dari tindakan mereka,
Mungkin kalau observasi partisipan ini mungkin kalau bagi saya adalah magang, PKL, praktek kerja lapangan ya. Nah, sementara observasi non partisipan, berarti kebalikan dari observasi partisipan, peneliti mengamati dari luar tanpa ikut terlibat dalam kegiatan subjek yang diteliti. Mungkin kayak saya mengamati kegiatan musyawarah di desa misalnya seperti itu, atau mengamati kegiatan gotong royong di desa. Teknik pencatatan dari observasi menggunakan jurnal atau perangkat digital untuk mencatat hasil observasi penting untuk menjaga hasil tetap akurat. Ya, jadi kalau observasi tadi itu dokumentasinya adalah bisa berupa video, bisa berupa foto, rekaman suara seperti tadi ya gitu. Dan itu harus didokumentasikan kan benar, karena dalam kegiatan observasi tadi kita tidak boleh kehilangan momen atau kehilangan salah satu proses kegiatan dari apa yang kita observe ya. Tujuan observasi dalam penelitian kualitatif: satu, memperoleh pemahaman mendalam. Observasi memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam tentang perilaku, interaksi, dan konteks sosial yang lebih kompleks. Jadi kalau kita selama ini taunya secara teori dan sambil membayangkan, misalnya cara membuat sepatu gitu ya, kita buat pola, kemudian menggunting, terus bahannya seperti apa, gitu, warnanya bagaimana, menggunakan mewarnai gitu kan. Tapi dengan observasi kita bisa melihat langsung, oh bentuk guntingnya seperti ini, kemudian kainnya seperti ini, kulitnya seperti ini, harus diapakan dulu, bentuk polanya seperti apa gitu, bagaimana menjahitnya, besar ukuran benang dan jarumnya gitu. Kemudian nomor 2, mendapatkan data deskriptif. Observasi menghasilkan data deskriptif yang kaya tentang fenomena yang diteliti, seperti deskripsi tentang perilaku, kejadian, atau suasana ya. Kalau kita misalnya membaca tentang tata cara pembuatan sepatu, mungkin yang kita bayangkan adalah si penjahit datang ke meja, kemudian ada alatnya, kemudian ada polanya, ada bahannya dan segala macam. Tapi kalau dengan observasi kita bisa tahu berapa luas ruangannya, kemudian berapa bahannya, dan bahannya seperti apa bentuknya, panjangnya seperti apa, harus digunting seberapa meter, seperti itu ya. Terus sebelum melakukan kegiatan si penjahitnya seperti apa gitu ya, persiapannya bagaimana, kejadian dan suasananya kapan, misalnya apakah si penjahitnya melakukan itu pagi, siang, atau malam gitu, akan memberikan data yang lebih kaya lagi tentang penelitian. 3, menemukan pola dan hubungan. Melalui observasi, peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan, atau tema yang muncul dalam data. Misalnya, dalam penelitian tentang interaksi sosial di lingkungan kerja, peneliti dapat melakukan observasi untuk melihat bagaimana anggota tim berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan tugas. Setelah itu, data observasi dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema seperti gaya komunikasi, kolaborasi tim, atau konflik yang muncul. Kemudian nomor 4, memvalidasi data dari sumber lain. Observasi dapat digunakan untuk memvalidasi atau memverifikasi data yang diperoleh dari sumber lain seperti wawancara atau dokumen yang lainnya. Contohnya observasi tentang perilaku guru. Mungkin data wawancara akan berbeda dengan data yang kita lihat langsung ketika guru tersebut ngajar dalam kelas ya. Misalnya gimana guru tersebut berbicara, bagaimana guru tersebut menegur ya. Jadi merespon berbagai murid dalam satu kelas itu pasti akan berbeda dengan data yang kita temukan dalam kuesioner ya. Baik, kelebihan observasi.
satu, datanya jadi lebih akurat. Observasi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung tanpa bergantung pada ingatan atau interpretasi subjek tadi. Jadi karena kita melihat langsung, kita jadi mudah mengingat urutan peristiwanya. Kemudian fleksibilitas. Observasi dapat dilakukan dalam berbagai situasi dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi ketika ada suatu peristiwa, kita bisa langsung ikut atau tidak ikut. Jadi ikut dalam peristiwa tersebut atau hanya melihat saja, itu sudah dianggap sebagai observasi. Kemudian mendapatkan data nonverbal. Observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati perilaku nonverbal yang mungkin tidak dapat diungkapkan melalui wawancara atau kuesioner. Jadi misalnya datanya seperti tadi ya, kalau misalnya si penjahit sepatunya tadi itu dalam kuesioner melakukan kegiatan membuat sepatu, itu tidak dijelaskan dia harus duduk kah, dia harus berdiri kah, dia harus berjalan kah, atau dia harus mengambil kemana. Nah itu yang tidak dapat ditemukan dalam metode survei atau kuesioner itu. Kemudian memahami konteks. Observasi memungkinkan peneliti untuk memahami konteks di mana perilaku terjadi, memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Tentu ya, jadi kalau observasi itu kan sesuai dengan keadaan di lapangan ya, apa itu hujan, apa itu panas, apakah itu lagi rame atau lagi sepi, itu semua terlihat. Tidak bergantung pada subjek. Observasi dapat dilakukan tanpa perlu meminta kesediaan atau kerjasama dari subjek yang berguna dalam situasi tertentu. Contoh, kita mengamati tindakan petugas pemadam kebakaran saat memadamkan kebakaran. Jadi kita nggak mungkin minta, Pak izin ya Pak, saya observasi gitu. Nggak mungkin, karena kita akan mengganggu kerja petugas pemadam kebakaran. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita hanya melihat, tidak perlu mengintervensi kegiatan mereka. Kemudian kelebihan dan tantangannya. Kelebihan observasi adalah pasti dapat menangkap perilaku nyata, tetapi tantangannya terkadang peneliti menjadi bias dalam menangkap suatu data. Itu ya yang dimaksud dengan bias pengamat. Pengamat dapat membawa prasangka atau harapan pribadi yang mempengaruhi cara mereka melihat dan mencatat perilaku, sehingga menghasilkan data yang kurang akurat. Jadi terkadang pengamatnya jadi terbawa suasana, jadi nggak sesuai gitu ya, kurang relevan dengan mungkin standar operasinya gitu ya, SOP-nya seperti itu. Kemudian reaktivitas. Kehadiran pengamat dapat mempengaruhi perilaku subjek, terutama jika subjek menyadari bahwa mereka sedang diamati. Terkadang reaktivitas tadi itu si subjeknya malah malu waktu diliatin, waktu diamati, waktu didekati, dia malah jadi canggung, malu, kikuk gitu ya, kaku. Kemudian keterbatasan waktu. Beberapa fenomena mungkin sulit untuk diamati karena membutuhkan waktu yang lama atau terjadi pada waktu yang tidak terduga. Tadi misalnya pengamatan terhadap petugas pemadam kebakaran ya, karena ini sifatnya adalah musibah, jadi kita harus nunggu dulu ada musibah kebakaran atau tidak. Kalau tidak ada ya kita tidak bisa mengobservasi petugas pemadam kebakaran. Kemudian keterbatasan akses. Observasi mungkin sulit dilakukan jika akses ke tempat atau subjek yang ingin diamati terbatas. Subjektivitas interpretasi. Meskipun observasi bertujuan untuk mendapatkan data objektif, interpretasi data tetap bergantung pada pengamat. Jadi
kembali lagi ke subjektivitas si pengamat, walaupun datanya sudah mengatakan realnya seperti itu ya gitu. Kemudian tapi karena dia melihat kondisinya langsung, maka pendapat dia bisa berubah. Kemudian keterbatasan pengamatan, beberapa fenomena mungkin sulit diamati karena bersifat pribadi atau terjadi di tempat yang tidak dapat diakses. Ya, ini balik ke privasi ya. Tidak semua teknik observasi itu bisa diterapkan. Kurangnya struktur. Observasi tanpa struktur yang jelas dapat menghasilkan data yang tidak konsisten dan sulit dibandingkan. Jadi kalau nggak ada persiapan, ya tadi observasinya mungkin malah hanya sia-sia saja, tidak mendapatkan data yang baik. Kemudian kesulitan mengidentifikasi masalah. Terkadang sulit untuk mengidentifikasi masalah yang tepat untuk diamati atau masalah yang muncul selama observasi gitu. Misalnya saja kayak tadi ya, pengamatan petugas pemadam kebakaran, kan itu lagi rame, riuh dan segala macam, kita terdistrak, kita terganggu, fokus kita tidak melihat lagi bagaimana petugas pemadam kebakaran melakukan prosedur kerjanya sesuai dengan ketentuannya, tapi malah kadang kita pengamat malah jadi ngikut bantuin untuk memadamkan api gitu ya, karena dipicu sama masyarakat di sekitar yang ikut membantu gitu. Seperti itu. Itulah tadi kelebihan dan tantangan dalam metode observasi. Kemudian yang terakhir adalah metode studi dokumen dan arsip gitu ya. Dokumen dan arsip, dokumen yang dimaksud di sini adalah dokumen dan arsip yang relevan dengan tema penelitian serta memprioritaskan dokumen atau arsip yang berkaitan langsung dengan penelitian. Jadi studi dokumen dalam penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari berbagai jenis dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik, untuk memahami suatu fenomena atau masalah. Dokumen ini dapat berupa dokumen pribadi seperti surat, catatan harian, kemudian identitas gitu ya. Kemudian dokumen resmi seperti laporan, peraturan, kebijakan, atau karya monumental seperti autobiografi. Tujuan studi dokumen dan arsip tentu adalah untuk menambah dan mendukung nilai data yang telah ada ya, yang sudah kita kumpulkan dalam proses penelitian karya ilmiah gitu. Kemudian tujuan studi dokumen ini adalah memberikan wawasan yang kaya dan dalam dan mendalam atas fenomena sosial budayanya ya. Jadi proses studi dokumen itu yang pertama adalah identifikasi dan pemilihan dokumennya, menentukan jenis dokumen yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan mencari sumber-sumber yang terpercaya. Kemudian yang kedua, pengumpulan dokumen, mengumpulkan dokumen yang telah diidentifikasi baik dari arsip fisik maupun sumber elektronik. Kemudian yang ketiga adalah analisis. Jadi setelah dicari, dikumpulkan, yang berikutnya adalah dianalisis, membaca, meninjau dan menganalisis dokumen secara sistematis untuk mengidentifikasi tema, pola dan informasi yang relevan. Tidak semua dalam dokumen atau arsip tersebut berkaitan dengan tema penelitian karya ilmiah kita. Terus kemudian yang terakhir adalah penyusunan laporan, menyajikan temuan dari studi dokumen dalam laporan penelitian tadi dengan menyertakan bukti dan interpretasi yang jelas gitu. Jadi kalau misalnya tadi harus men-scan data identitas, itu jangan sampai scanannya terpotong misalnya seperti itu. Kemudian atau memasukkan tabel data dari suatu dokumen tapi terpotong, tidak secara keseluruhan, tidak penuh lah seperti itu. Baik, dalam studi dokumen dan arsip ini
salah satu hal yang penting adalah kehati-hatian dalam studi dokumennya. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan dan harus hati-hati adalah otentisitas. Jadi otentik atau tidak dokumen tersebut. Memastikan dokumen tersebut yang digunakan asli dan tidak dimanipulasi ya, apalagi sekarang zamannya AI ya gitu. Jadi semua bisa dimanipulasi dengan gampang. Jadi harus pastikan dulu dokumen ini benar apa enggak, datang dari sumber yang berhak apa tidak gitu ya. Kemudian konteksnya, memahami konteks historis, sosial dan budaya di mana dokumen tersebut dibuat gitu. Jadi asal dokumen tadi itu pasti ada sejarahnya, pasti ada sebabnya seperti itu, kenapa dibuat dokumen tersebut. Atau yang paling gampang adalah dokumen tadi itu apakah sifatnya tadi rahasia atau tidak bagi suatu institusi atau lembaga atau perusahaan ya, entitas seperti itu. Kalau memang itu nanti sifatnya rahasia, maka berhati-hati dalam mempublikasikan penelitian seperti tadi ya gitu. Kemudian bias peneliti. Jadi menyadari potensi bias peneliti dalam memilih, menginterpretasikan dan menyajikan temuan dari dokumen. Terkadang peneliti itu juga memiliki keterbatasan pengetahuan tentang dokumen yang dia pegang, dokumen yang dia punya gitu, sebagai sumber referensi baru untuk menunjang data penelitiannya dia ya gitu. Nah, karena dia memiliki keterbatasan pengetahuan, maka muncul bias peneliti. Tujuan studi dokumen berarti memahami konteks. Dokumen dapat memberikan konteks historis, sosial, dan budaya yang relevan dengan peneliti. Mendukung data lain. Jadi studi dokumen dapat memperkuat atau melengkapi data yang diperoleh dari metode pengumpulan data lain seperti observasi dan wawancara. Terus mengidentifikasi pola dan tren. Analisis dokumen dapat mengungkapkan pola, tren, dan tema yang muncul dalam data, memberikan wawasan tentang fenomena yang diteliti. Yang terakhir adalah membangun argumen. Dokumen dapat digunakan untuk mendukung argumen peneliti dan memberikan bukti empiris untuk temuan penelitiannya. Seperti itu. Terakhir, studi dokumen dan arsip ini yang perlu diperhatikan adalah validitas, konteks, dan kerahasiaan suatu dokumen. Itu yang perlu kita perhatikan dalam studi dokumen dan arsip. Terakhir adalah kesimpulan. Dari serangkaian penjelasan dan pemaparan tadi, rangkumannya adalah teknik pengumpulan data itu terdiri dari teknik pengumpulan yang bersumber dari survei, kuesioner, kemudian ada wawancara, kemudian ada observasi, kemudian yang terakhir adalah studi dokumen. Tentu saja studi dokumen yang relevan dengan penelitian kita gitu ya. Kemudian ada lagi satu tambahan sebenarnya adalah data secondary ya. Jadi data secondary tadi itu adalah data yang kita temukan di internet, dari lembaga pemerintah, data komersil gitu ya. Bedanya dengan studi dokumen adalah itu dokumen yang berasal dari subjek penelitian kita gitu, atau dari entitas yang sedang kita teliti tadi. Nah, itu berbeda dengan data secondary. Kemungkinan besar data secondary tadi tentang subjek penelitian kita itu tidak diberikan, tapi kita bisa temukan di internet misalnya seperti itu. Dampak pada penelitian, tentu saja teknik pengumpulan data ini penting dalam penelitian karya ilmiah, karena salah menggunakan teknik maka mempengaruhi hasil dari penelitian tadi. Yang terakhir adalah rekomendasi tentang teknik ya. Bagi saya sebelum menentukan tekniknya itu mulailah dari mengetahui dan mempelajari terlebih dahulu objek dan subjek penelitiannya gitu. Jadi cari tahu dulu entitasnya, perusahaannya,
bergerak di bidang apa, seperti apa, atau orangnya ini kerjanya di mana, tinggalnya di mana gitu. Baru kemudian memutuskan teknik pengumpulan datanya yang akan digunakan, karena ini terkait dengan efektif dan efisien suatu teknik pengumpulan tadi gitu. Bahkan dalam satu penelitian itu bisa menggunakan 1 atau 2 atau 3 teknik pengumpulan data. Sekian dari saya tentang pemaparan teknik pengumpulan data informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.